Selamat pagi anak-anak. Setelah kalian belajar IPA, sekarang kalian belajar lanjutkan dengan pelajaran PKN. Nah, setelah belajar ini kalian diharapkan dapat menjelaskan keragaman cita-cita dan manfaatnya, keragaman aktivitas pekerjaan manusia dan manfaatnya, keragaman karakteristik individu dan menjelaskan keragaman suku, bangsa, dan budaya. Kita mulai ke yang pertama, keragaman cita-cita. Setiap orang mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk meraih cita-cita dilakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan pekerjaan yang dicita-citakan. Misalnya seorang yang ingin menjadi atlet bulu tangkis, dia akan rajin berlatih bulu tangkis dan mengikuti setiap pertandingan yang ada. Orang yang ingin menjadi penari, dia akan kursus menari atau masuk sanggar tari, kemudian rajin berlatih tari dan mengikuti perlombaan-perlombaan tari. Orang yang ingin menjadi ilmuwan, dia akan rajin membaca buku pengetahuan dan seterusnya. Nah, keragaman merupakan kekayaan bagi bangsa kita dan tidak harus membuat kita terpecah belah jika setiap individu bersikap bersatu. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah keragaman pekerjaan. Ini ada beberapa gambar pekerjaan untuk contohnya. Seorang pembatik yang membuat batik, ini manfaatnya bagi masyarakat adalah menyediakan pakaian tradisional batik dan juga melestarikan budaya daerah. Guru itu manfaatnya bagi masyarakat adalah mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Kemudian dokter tugasnya adalah mengobati orang sakit. Manfaatnya adalah menyehatkan masyarakat. Pemadam kebakaran itu manfaatnya bagi masyarakat adalah membantu masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran. Kemudian pengrajin keramik ini manfaatnya bagi masyarakat adalah melestarikan budaya daerah. Ini ada atlet bulu tangkis. Nah, apa manfaatnya bagi masyarakat? Nah, bisa membuat harum nama daerah ataupun negaranya pada saat bertanding antar daerah atau antar negara. Baik, walaupun pekerjaan dengan keahlian yang berbeda, kita harus saling menghargai antara satu bidang pekerjaan dan pekerjaan yang lainnya. Kemudian karakteristik individu. Karakteristik individu adalah sifat yang melekat pada setiap orang. Nah, ada agama, setiap orang itu memiliki agama yang berbeda-beda. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Masih ingat kan? Nah, ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian keragaman ciri fisik. Ada jenis rambut, keriting, lurus, ataupun ikal. Ada berwarna pirang atau hitam. Ada warna kulit hitam, ada warna kulit putih, ada kuning langsat, ada sawo matang. Kemudian tinggi badan, ada yang berbadan tinggi, ada yang berbadan pendek. Kemudian berat badan, ini ada orang yang gemuk, sedang ataupun kurus. Nah,
Ras ini adalah keturunan. Ada keturunan Cina, Arab, keturunan pribumi Indonesia yang dari berbagai macam suku itu. Nah, kemudian suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Ada Batak, Palembang, Jawa, Minangkabau, ada Sunda, Madura, Bali, ada Dayak, Asmat, ada Bugis, dan lain-lainnya. Nah, sekarang hobi. Setiap orang mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Nah, kemudian apa hubungan hobi dengan pekerjaan? Nah, hobi bisa menunjang keberhasilan dalam meraih pekerjaan. Misalnya, orang yang hobinya olahraga pastilah dan bercita-cita menjadi atlet. Nah, itu adalah seiring dan sejalan. Pasti tujuannya akan tercapai. Seorang yang rajin membaca dan bercita-cita menjadi seorang dokter atau ilmuwan itu bisa juga membantu mencapai pekerjaan. Tetapi ada pekerjaan, ada hobi yang tidak menunjang pekerjaan. Misalnya bercita-cita menjadi dokter tapi hobinya menyanyi. Apakah boleh? Ya boleh, tapi tidak akan menunjang untuk keberhasilan cita-citanya. Baik, lanjutnya, manfaat keragaman karakteristik individu. Ada 4, yaitu dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing, dapat saling bertukar ide atau pendapat, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing, dan dapat belajar hal baru terutama untuk meneladani yang positif. Keragaman budaya. Kita tahu di Indonesia itu memiliki budaya yang banyak sekali. Tiap daerah mempunyai kebudayaan sendiri. Ada rumah adat, ada pakaian adat, ada makanan tradisional, ada upacara adat, ada senjata tradisional, dan bisa memiliki beberapa tarian tradisional. Nah, kalian sudah belajar materi hari ini tentang keragaman. Sekarang silahkan kalian mengerjakan tugasnya. Tugas yang pertama ini adalah contohnya dokter. Nah, cita-citanya ingin menjadi dokter hewan. Apakah manfaatnya bagi masyarakat? Adalah membantu masyarakat mengobati hewan. Nah, ini ada 5, silahkan kerjakan seperti itu. Buat tabelnya. Kemudian tugas yang kedua adalah menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Kerjakan di buku tulis, kemudian dikirim melalui Classroom. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini.